Hari ini gue lagi ada di Culture House bersama Om Hari dari Die Hard Adidas Fan. Halo. Halo juga bro, thank you banget nih udah datang nih. Iya. Jadi kita lagi ada di Culture House. Tempat ini apa sih Om? Jadi kalau gue sedikit gue boleh jelasin, ini kan terdiri dari 4 lantai. Yang sebelumnya kan hanya 2 lantai tuh untuk museum Adidas lah. Nah sekarang kita bikin 4 lantai. Jadi di sini ada lantai khusus yang gue rencanain buat bikin store Adidas, butik Adidas sih kalau gue bilang. Itu juga di atas juga ada museum Stone Island, di atasnya lagi ada butiknya juga. Jadi nanti lebih enaknya detailnya sih bisa nanti kita tur keliling aja ya. Iya. Jadi kan kita lagi di lantai 1 nih. Ini Culture House-nya. Tapi kalau gue lihat-lihat tuh banyak sepatu-sepatu limited edition gitu ya Om. Kayak ini kalau nggak salah konsorsium series ya? Iya, konsorsium Cup Series. Cup Series. Oh keren banget. So yang di bawah sini tuh rata-rata available for sale atau? Jadi rencananya sih memang ini gue khususin nanti untuk for sale lah. Jadi rencananya planningnya misalkan nanti ada yang berkunjung ke museum dan melihat koleksi-koleksian. Ini overall koleksian archive-nya Die Hard yang menurut gue ya udah mendingan kita rotation aja deh. Gitu kan. Jadi ya kita tawarin lah kalau misalnya minat mau beli ya silakan. Planningnya seperti itu. Terus juga ada kit series. Yes. Nggak, lengkap banget nih. Jadi ada Samba, Gazelle, Superstar ya. Iya. Lengkap. Emang suka kit juga ya Pak? Suka juga gue. Salah satu favorit gue juga tuh si kit. Gitu. Terus kalau ini Samba All White. Samba All White. Jadi itu salah satu store di Jepang sih. Oh gitu. Yang ngerilis. Menarik sama kayak Shibuya kemarin toko Billy's kan. Nah ini si toko All White-nya. Oh gitu. Oh nama tokonya. Nama tokonya. Iya, dia ngerilis sepatu seri Adidas Samba All White. Terus ada Adidas Fear of God juga. Kalau ini LG, Liam Gallagher Spezia. Yang pertama ya. Oh, tapi di retro ulang. Jadi ini yang pertama, itu yang kedua. Oke. Ada yang keduanya. Ini yang pertamanya rilisannya. Menarik ya. So ini semuanya collectible item. Terus ada Song for the Mute juga. Yes. Ini juga salah satu kolaborasi yang cukup booming ya. Benar. Banyak banget dia ngerilis model baru nih Song for the Mute nih. Kalau nggak salah baru rilis lagi ya. Baru rilis lagi, benar. Lalu ada City Series. Ini City Series. London. London. Terus ada Samba Clark lah biasa. Kalau yang ini yang paling populer lah. Ya, Bali. Ini ikoniknya kita lah. Jadi mungkin buat yang suka Adidas wajib punya ini. Oh harus banget gue ya kebanggaan Indonesia Pride lah. Adidas Bali di retro ulang. Benar. Setelah berapa? 45 tahun lah. 45 tahun sekarang. Sebenarnya ini belum semuanya kan. Belum semua gue display karena kita masih kurasi lah barang-barang apa sih yang kita mau jual nih nantinya. Jadi makanya masih kosong sih menurut gue. Jadi belum full sih. Berarti nanti ke depannya bakal lebih banyak. Akan lebih banyak. Tapi apakah ini open for public atau harus by appointment? Ini untuk open for public, cuman untuk saat ini kita berplanning ini kepengennya tuh kita seperti macam kayak personal shopper lah ya. Personal shopper. Kalau memang ada yang minat, misalkan tiba-tiba pengen, tinggal DM aja sih sebenarnya. DM ke Culture House. Nanti kita appointment, mau janjian, mau ketemuan di sini, karena kita kepengennya tuh kita ngejelasin juga loh. Beli di sini. Kita akan jelasin gimana sih cara cek legitnya, gimana sih ngebedain untuk fake-nya. Pengennya ngasih edukasi juga, jadi nggak hanya cuma belanja doang. Jadi ada buying experience-nya lebih menarik ya. Dan kita juga bisa ngeliat ke museum nantinya. Bisa tour. Bener, gue pengennya seperti itu, ada experience-nya, jadi lo nggak tinggal beli aja. Gitu. Oke, menarik. Oh, terus ini juga ada Dublin ya, ini City Series. Dublin. Ini yang full setnya. Jadi ini hanya 50 pair. Yang modelnya dapat pin, dapat buku, dapat tote bag. Kalau yang standarnya cuman ini aja, ini aja batangan aja lah, kasar box bag. Sama box sama. Ini pertama kali rilis di toko Manchester, kalau nggak salah ada 50 doang ini dijualnya seperti ini. Dan rilisnya di toko size itu. Di size di Manchester kalau nggak salah. Kalau yang kayak gini-gini, jujur sih saya tahu Adidas tapi nggak
Kalau dilihat semuanya similar banget. Sama sih. ya, sama. Iya, kalau kayak gini ini apa nih? Model ini model City Series sih. City Series. Ini model City Series, ini juga City Series. Rata-rata sih overall memang kebanyakan City Series karena kan memang yang favorit kan di Adidas itu City Series. City Series. Yes. Oke. Nah, ini LG 2-nya. LG 2. So far sih gue ngikutin karena emang lagi populer ya Samba, Ya, Gazelle, Samba, Gazelle, spesial, benar. Tapi yang lainnya belum tahu siluetnya kan. Tapi mirip-mirip semua. Hampir memang seperti itu, seperti itu. Dia main di colorway rata-rata, ya kan? Makanya enakan tuh main ke Culture House kalau mau beli bisa dijelasin. Iya, pengennya seperti itu, pengennya seperti itu, Oke Om, gue mulai makin penasaran nih, ada apa aja di lantai 2 dan 3. Dan lantai 4 juga ya? Lantai 4 juga, berarti ada sectionnya masing-masing nih ya? Benar, ada sectionnya masing-masing. Ada Stone Island, ada Adidas. Oke, Stone Island. Boleh deh. Langsung aja. Oke? Ya. Siap. Let's go. Jadi kita udah di lantai 2 nih. Ada apa aja nih Om di sini? Jadi di lantai 2 ini kita siapin ada cafe nih. Jadi yang misalkan nanti yang mau visit datang ke sini, silakan kalau mau ngopi-ngopi atau mau kumpul-kumpul. Dan di sini juga gue pajang lah beberapa koleksian favorit gue lah di sini. Jadi memang planningnya sih nanti misalkan ada teman-teman yang perlu space untuk mungkin ada bikin event-event kecil-kecil atau bikin buat seminar-seminar kecil lah. Ya kapasitas 20 orang sebenarnya bisa dipakai di tempat private. Berarti buat activation, bisa, brand activation pengennya gitu seperti ya? itu, pengennya seperti itu. Nice. Terus bisa dibilang kalau ini piece-nya dikit nih, berarti ini Grail collection-nya Om Hari nih kayaknya. Ya memang. Jadi ini salah satu beberapa seri 30 anniversary pada saat 30 tahun ulangnya tahun Stone Island. Dia ngeluarin nih beberapa 6 colorway ya. 6 colorway. Model seperti ini dan gue bisa dibilang nge-completein semua colorway itu makan waktu 5 tahun. 5 tahun? Wow. Dan ini salah satu favorit gue lah, makanya sebelumnya kan gue pajang di rumah, akhirnya gue pajangnya di sini deh. Berarti seperti ini itu. banget. Dan memang salah satu seri yang rare ya. Kalau yang ini ya. Paling susah yang mana? Yang kuning. Yang kuning. Paling susah yang kuning. Dan kalau dilihat ini masih baru. Masih baru, benar. Ini masih baru. Ini kolektor juga dong berarti. Ini kolektor item banget. Di semua dari warna ini yang paling dicari, ini yang most wanted. Oh gitu. Padahal ini yang keluar terakhir. Karena ini kan mereka pas rilis itu nggak semua warna langsung kan. Beberapa kali rilisannya. Per tahun satu atau gimana? Per season kayaknya waktu kemarin. Dia rilisnya kalau yang gue baca-baca ya. Jadi ini yang terakhir nih rilisannya. Tapi secara quantity apakah limited banget? Yang ini pasti limited. Limited banget. Ini limited kalau yang 30 anniversary. Soalnya ini special edition soalnya kan. Kayak gitu. Terus berarti 5 tahun nih. Ya, gue mau completein. The final memang terakhir gue dapat warna ini. Ini kapan dapatnya? 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun lah gue bisa nge-completein ini semuanya. Menarik. Terus kalau kita lihat on the other side, ini ada another 40th anniversary. Continue-nya. Jadi setelah 30 tahun ulang tahun dan 40 anniversary ngeluarin model ini. Kalau ini 40 tahun berarti di tahun berapa ya mereka rilis? Kalau nggak salah itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Iya, 2 tahun yang lalu. Berarti masih nggak sesusah itu? Enggak, ini masih banyak lah ya istilahnya ya. Masih gampang dicari lah. Beberapa seri ini. Cuman yang paling susah yang ini. Kalau ini masih banyak nih, kita nyari masih mudah lah. Yang ini yang agak sulit. Karena dia model spesial. Ini yang glow in the dark modelnya. Oh, ini glow in the dark? Yes. Ini masih baru juga ya Pak? Semuanya baru, rata-rata semuanya baru. Belum gue pakai kalau yang ini. Memang kalau untuk yang spesial gini, memang gue nggak pakai. Gue memang gue buat display, buat investasi juga bro. yang pasti. Makin lama makin mahal ya. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu MSRP-nya berapa? Kalau yang ini pasaran udah di antar kolektor ya, udah 70 jutaan.
70 juta. Dulu gue beli 47. 47. Tapi secara pas dia rilis retail nggak segitu dong? 47 waktu harga retailnya 47. Berarti kemarin pas beli ini dapat retail. Iya, harga RRP di Marina Bay kan di Singapura waktu itu gue dapetnya. Hoki banget. Oke, nice banget. Iya. Pas rilis paling cuma berapa piece doang gitu ya. Benar. Dan memang udah sold out semua. Kalau yang special edition pasti rata-rata langsung sold out sekejap. Oke, jadi ini yang limited edition, tapi di lantai 3 masih ada lagi, lebih komplit lah ya, lebih komplit. Langsung aja kita. Oke, siap, yuk. Jadi kita udah di lantai 3-nya dan ini Stone Island Museum. Enggak, bukan museum juga sih, tempat ngedisplay aja lah. Tempat ngedisplay aja. Terus piecesnya banyak banget nih, dari jaket, vest, sampai ada yang ponco juga tuh. Ya, ponco. Ini menarik banget. Prototype. Kali datang lihat, ini yang paling menarik. Ini juga sih. Ya, ini juga ya. Ini semua prototype. Ya, ini semua prototype. Kita mulai dari mana dulu? Dari sini dulu. Yang mana? Ini. Dari sini boleh. Oke. Kalau ini tas Stone Island juga nih. Ya, ini Stone Island backpack nih, keluaran tahun 2000. Dia motifnya masih shimmer, istilahnya shimmernya. Nah, kan mengkilat dia shimmer. Iya, bagus ya. Anyway, koleksi-koleksi ini available for sale juga ya, Pak? Untuk yang gue display di sini memang mostly gue kurasi dan memang gue pengen tawarin lah kalau memang ada yang minat mau beli ya monggo, atau mau trade juga silakan. Gitu. Gue juga menerima untuk trade. Kalau kali aja ada kolektor Stone Island di sini yang ada koleksian yang gue belum punya, kita bisa trade, nggak ada salahnya. So buat kolektor yang mau trade bisa langsung ke sini. Terus ini Pak, ini beda nih ya? Ya, ini model ponconya. Ini ponco ini. Iya, baju Casper lah kita bilang. Ini baru rilisan yang baru awal nih, baru kemarin nih baru rilis. Ini baru banget, baru minggu lalu gue dapetnya. Jadi ini prototype series 1/100. Dan ini menurut gue ini hot decoratornya si Stone Island dan nih modelnya. Dan kayaknya tuh bahannya unik banget ya. Iya, bahannya kayak Kevlar itu, dan setiap ponco motifnya beda-beda, nggak ada yang sama. Kayak model batik dia. Pattern-patternnya tuh nggak ada yang sama. Bercak-bercaknya beda. Seperti itu. Jadi nggak ada yang sama setiap ponconya. Dan gue dapetnya nomor 11. Nah, kayak gini gimana dapetinnya nih? 100 piece doang. 100 piece kan? Ya, cuma ada 100 piece. Ya saling kenal lah, koneksi juga. Dan ini gue dapetnya di Jepang waktu itu. Di Jepang? Yes, di Jepang. Jadi mereka kayak, let's say rilis 100 doang di beberapa negara gitu. Ya, jadi setiap negara dapat jatah lah. 2-3 piece doang. Yes, bener tiap tokonya ya. Dan itu juga selected store-nya juga di Stone Island. Nggak semua toko Stone Island bisa dapetin ini. Ibaratnya mungkin kalau Adidas konsorsium store. Yes, benar. Yang gue dapat info dari Stone Island store-nya sih, yang penjualannya bagus yang dapat ginian. Gitu. Dan di Jepang mungkin salah satu store yang paling bagus penjualan, makanya dapat. Top tier-nya lah ya. Yes, benar. Singapura nggak masuk. Karena gue sempat kontak Singapura, dia bilang dia nggak dapet. Berarti ini dapat dari store Jepangnya langsung. Yes, benar. Benar. Nice. Tapi kalau kayak gini biasa ada resell, maksudnya ada reseller yang beli, simpen. Banyak bro. Banyak ya. Cuman kalau yang untuk prototype agak sulit ya. Agak sulit karena memang ngedapatinnya juga sulit. Dan yang nyetok prototype ini, yang belinya yang kalau menurut yang paham aja bro. Kalau yang ini juga siapa sih yang mau beli model kayak gini, nggak bisa dipakai kan? Mau dipakai kemana? Kalau boleh tahu harganya berapa nih Pak? Kalau harga sekarang ya, kalau harga sekarang ini ada yang nyawarin ke gue 50 juta. Gue dapatnya under segitu. Padahal itu baru kemarin loh, baru bulan yang lalu, baru 2 minggu yang lalu rilis. Tiba-tiba sekarang harganya udah 50 juta. Gue kan masuk ke perkumpulan Stone Island Eropa. Komunitinya. Dan ada yang jual udah 50 juta. 50 juta.
Oke. RRP-nya kalau nggak salah ini 25 juta. 25. Harganya, Oke. harga retailnya. Berarti Cuman ya ini- tahu sendiri deh. Iya. Ini long term investment lah. Yes, benar. Kalau ini gue lihat tuh ada tulisan Made in Italy, Yes, Stone Island. yes. Apa semua Stone Island itu masih Made in Italy apa enggak? Enggak, jadi tuh yang gua pengalaman gue tuh Hmm. 2012 itu 2012 ke bawah itu masih made in Italy rata-rata mostly. Cuman setelah 2012 ke atas udah macam-macam dia tuh, ada yang made in Turki, ada yang made in India, ada made in China juga. Oke. Jadi 2012 itu masih made in Italy dan kebanyakan gue mostly masih made in Italy karena memang koleksi-koleksian gue lama kan. Iya. Seperti itu, makanya kalau gue lihat ini mostly masih made in Italy. Oke. Karena emang kualitasnya dari- beda banget kalau beda. beda. Kan? Bener. Sama juga udah di acquire sama Moncler kan? Yes, bener, dan harganya juga Kayaknya udah makin pusing naik. pala gue, udah pusing Makin pala mahal gue, ya? udah pusing pala gue deh. Iya, Udah bener, udah bener, mahal. udah 2 kali lipat harganya. Oke, terus yang ini menarik nih, displaynya lumayan niat nih Pak. Iya. Ini apa lagi nih? Nah, ini salah juga satu prototipe juga. Oke. Ini kalau nggak salah nomor 04. 04. Ya, 04, prototipe 04 kalau nggak salah ini. Ini udah lama rilisnya atau? Udah lama ini kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? 2015 apa 2014 lah. Ini 1/100 juga. Semua model prototipe itu 1/100. Oke, ya berarti limited banget ya. Ini limited banget dan Ini juga susah nggak nyarinya? Ini susah banget. Yang ini susah banget. Kemarin saya di Indonesia, seller Indonesia nembusin harga jualnya 125 juta. Hah, ini? Itu pre-love. Oh, pre-love. Pre-love Dan 125 juta. ini Itu masih gol loh. tag-nya Kejual loh. masih baru. Kejual loh Ini itu. kejual sesama kolektor di Indonesia juga. Kayaknya. Seller Indonesia yang jual. Wow, nice. Tembus nice. itu dia bilang. Ini bahannya tuh menarik banget, kayak ada Iya, ada kayak patternnya. camo gitu ya. Benar. Oke, terus kalau yang di case ini apa nih, Pak? Ini kayaknya spesial buat special gue. edition juga nih. Ini custom. Custom. Jadi kemarin kita sempat Oh. collab sama Never to Levis Oke. untuk mengcustom ini dari model ini di custom dengan motif batik sama tribal Kalimantan, dan ini spesial sama gue karena one of one. One of one. Special series ya. Jadi aslinya tuh reflektif. Yes, cuman aslinya ditambah- reflektif, polos. Oke. Wah, menarik. Emang bagus sih. Iya, suka gue custom kalau sama di Never to bleach Levis. dia mengkilat langsung. Nice. Terus ini lagi nih. Ya, Ini kayaknya ini special. prototipe juga. Prototype. Ya, ini dua Kalau ini prototipe juga. oke. Ini nomor 01, ini 02. Oke. Heeh. Berat ini udah rilisan lama atau baru? Lama ini kalau nggak salah itu 2009 apa 2011, lupa lah gue. Ini modelnya waktu itu dipakai sama Liam Gallagher Oh. untuk seri 01 ini, dan ini dua ini spesial sama gue karena ada story-nya. Ada Kenapa story-nya. tuh story-nya tuh? Jadi yang punya dua item ini udah almarhum sekarang, kolektor dari UK. Oh, oke. Jadi gue udah kenal dia udah cukup lama. Dia terkenal salah satu kolektor Stone Island yang koleksinya tuh wah lah. Dan itu dia paling susah untuk koleksinya dibeli Punya atau di trade. Melepas Paling susah. lah. Dan gue ngekuliknya dia hampir 2 tahun. Akhirnya nggak tahu out of the blue dia DM gue, dia menawarkan ini. Oke. Menawarkan ini dua ini untuk gue tanya sempat, kenapa lo nggak nawarin ke temen-temen yang UK? Katanya lo yang lebih cocok lah untuk memiliki ini nih. Nice. Wah, gue merasa terhormat kan. Ya, from collector to collector. Bener, lah, gitu. setelah itu gue beli dan harganya cukup fair dia ngasihnya ke gue. Oke. Cukup fair banget menurut gue, dan nggak lama kemudian gue dapat berita dia udah meninggal karena cancer. Dan dia jual ini untuk cuci darah. Oke. Untuk berobat lah kasarnya. Jadi ini sungguh spesial lah buat gue. Dan akan gue pajang selamanya. Ini berarti ini not for sale. Ini Not for sale. Yang prototype memang nggak not for sale. Memang buat collection Display, gue. collection. Display. lucu banget ya patternnya tuh. Iya, ini reflektif juga bro. Oh, Ini oke. reflektif juga. Pertama kali Stone Island bikin prototype ya ini. Baru ini. Oke. Gitu. Oh, ini berarti first project-nya. First project yang prototype, bener. Oke. Semua prototype seri yang paling dicari ya itu. Oh gitu. Yang paling dicari. Oke. Harganya ini ada yang udah pernah nawar 150 juta, gue nggak lepas. Wow. Dengan Ya kondisi sih, seperti ini. Gue bilang not for sale deh. Priceless. Apalagi dengan ceritanya. Iya, ada story-nya di situ. Terus kalau ini another prototype. Yes, another. Ini 06.
07 sorry. 07. Dia ini kalau kena panas dia kayak ada berubah warna. Oh iya, Kayak rainbow dia, kayak rainbow dia. Berarti kalau dipegang lama, kalau nggak kasih hair dryer gitu dia berubah. Berubah, warna. benar. Oke, menarik. Berarti next year ada lagi 09, nih. tiap tahun dia keluarin. Tiap tahun dia Cuman mungkin modelnya bentuknya pasti beda. Bukan ponco atau Ya, mungkin nggak jaket tahu nih lain apa gitu nih ya. bentuknya seperti apa lagi nih nanti bentuknya. Terus juga ada boots ya? Ya ada bootnya. Dia Stone Island kolaborasi sama DME, brand produk dari Italia. Dan materialnya gue bilang oke banget. Ini rilisan lama atau baru? 2011 kalau nggak salah ini. 2011. 2011 dia masih bareng sama DME collapse-nya. Kan kokoh banget kan? Iya, solid banget. Solid banget kan, leathernya juga gila. Terus ini di stitch lagi nih, iya. biar nggak copot. Dan ini udah sulit banget ini sekarang. Oh ini rare juga nih juga berarti. Model yang kayak begini. Oke. Dan kebenaran gue dapetin beberapa warna. Ini udah buat personal pakai atau emang buat koleksi lengkapin dong? Ini gue memang gue tawarin buat dibeli karena di rumah ada lagi yang size gue, yang size gue. Ini size-nya gede sih. Gede-gede, iya gede-gede. Ya. Dia upsize soalnya. Upsize. Gue pakai nomor 8. Gitu. Ini gede-gede upsize. Jadi di rumah gue kebenaran ada buat pakaian juga. Oke, jadi kita move on ke lantai berikutnya nih, lantai berikutnya tuh 4. apa nih? Lantai 4 Adidas. Museum. Oh, Ya, museum. Lanjut ya. Oke, yuk. Lantai 4 ya? Yes, lantai 4. Terus ini udah museum Adidas nih, udah koleksian 12 tahun yang lalu lah, collection gue dari 12 tahun yang lalu. Oke, udah 12 tahun nih ngumpulin semua ini ya? Yes. Terus tadi gue lihat ada beberapa juga nih, nanti kita mau mulai dari mana dulu nih? Dari sana aja ya? Oke. Oke Om, jadi kan selama 12 tahun koleksi nih, 5 item yang paling sentimental. Paling sentimental buat gue ya, pribadi ya? Ya. Oke, gue coba pilih. Oke, yang gampang dulu lah ya. Bali, pastinya Bali. Karena setelah 40 tahun lebih kita menunggu, akhirnya Adidas mereissue Bali. Karena kan Bali itu bisa dibilang kota dari Indonesia dan Indonesia Pride lah. Dan spesial lah untuk rilisan Bali ini. Pertama itu, kedua Samba Clark. Samba Clark ini. Wah, ini juga favorit nih. Iya, karena gue dapetinnya full set nih, semua warna nih. Lengkap ya? Lengkap, semua warna. Dan menurut gue, kebangkitan Samba itu dimulai dari si Clark. Iya, karena pertama kali dia punya midsole bisa dibikin cocok gitu ya. Kepikiran aja tuh si Roni. Dan ini sukses banget. Dan harganya juga kan sekarang lo tau sendiri lah bro, mahal banget. Mahal banget. Dan ini bro, yang hitam yang paling mahal baru tahu gue sekarang. Gitu? Yang hitam? Udah tembus 12 juta kalau nggak salah. Wow. Yang hitam ini, kalau yang lain masih under 10 ya. Yang ini, yang udah 12 juta. Gitu. Dan itu gue cek di Jepang loh, 12 juta. Mahal ya. Gila ya, yang hitam. Terus desain pertama tuh. Kalau nggak salah, gue sempat lihat konten Die Hard. Ini katanya ada palsunya juga. Udah ada beberapa warna yang palsu. Yang rilisan pertama semua rata-rata ada palsunya. Ada fake-nya. Yang 3 warna tuh yang pertama rilisan pertama rilis. Terus ada fake comparison videonya. Yes, benar. Bisa langsung ke Die Hard. Ya, ke YouTube-nya Die Hard ya. Oh gitu, baru tahu nih. Iya, paling mahal itu. Dan susah soalnya yang itu modelnya. Mungkin karena warnanya kali ya, Samba banget ya kan. Tadinya tuh awalnya gue pengen beli, tapi sistem PO gitu kan, lama banget. Terus kayak nggak pengen. Terus akhirnya FOMO. Tapi sekarang udah terlalu mahal. Iya benar. Cuman worth it lah kalau di worth it ya. Worth it banget lah ini kalau untuk Samba ini. Memang kualitasnya wahid sih. Dan orang Adidas pun mengakuin. Dan made in Indonesia. Made in Indonesia. Nggak ada bocorannya kalau ini. Justru tadi kalau nggak salah lihat yang fake malah made in Vietnam ya. Benar. Kelihatan banget kan fake-nya kan. Iya kelihatan. Oke, ini yang kedua. Kalau yang ketiga ini si Tom Walker ya.
Oke. Ini semua yang kemarin kita temuin di toko Restu Sportnya Melawai. Dan ada cerita lah. Jadi 2 tahun yang lalu kalau nggak salah anaknya si Tom Oker nge-DM IG-nya Die Hard. Dia meminta sepatu ini. Ya, dengan merasa terhormat kita kirimin lah sepatu karena beliau mencari-cari keliling-keliling nggak pernah dapet. Dan ini masih banyak dan akhirnya dia melihat postingan film videonya kita, dia nge-DM, dia meminta untuk buat tribut ke bokapnya lah ya kasarnya. Ya kita kirimlah ke Belanda. Anaknya langsung yang DM ke dia. Nice. Kayak gitu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat, yang pasti ini ya. Ini vintage series. Ini vintage semua nih. Rata-rata ini vintage dari tahun 70 sampai 90. Ini susah juga sih pasti nyarinya nih. Iya, selama 12 tahun lah ya gue koleksi. Jadi ada sedikit banyak sentimentalnya juga gue hunting ini semuanya. Jadi untuk yang favorit buat gue salah satunya inilah ya pasti Java. Ini Java yang ratio keduanya vintage juga, made in France, cuman yang OG-nya ini kan warnanya nggak ini nih, ya kan? Jadi ini yang keduanya dan gue suka ini karena siluetnya, colorway-nya juga oke banget. Untuk yang ini salah satu masuk ke favorit gue. Dan ini buat represent Indonesia, Pulau Jawa. Java iya. Java kan. Ini masuknya kita bilangnya ini Indonesian Island Series. Kan ada Java, ada Bali, ada Borneo kan. Jadi ini masuk ke Indonesia Island Series. Ya semoga sih Adidas dalam waktu dekat ini bisa retro ulang. Kita tunggu deh tuh. Kan Bali udah. Mungkin setelah ini baru Java kan, sama baru Borneo. Itu bakalan pecah sih kalau menurut gue nanti kalau di reissue ulang. Itu yang keempat, yang kelima. Sekarang yang kelima nih ada di sana nih. Ini banyak banget, pernah dihitung nggak sih Pak berapa pair? Gue nggak berani ngitung bro, Gue lepasin aja dah. Nah, ini salah satu yang menurut gue favorit gue, yang ini terutama DKI Jakarta. Jadi pada saat penemuan Restu kan pernah kena liput sama size store, salah satu store di UK. Dia datang ke Indonesia untuk bikin ngeliput lah tentang penemuan kita yang di Melawai. Terus akhirnya dia mereproduksi lagi beberapa siluet yang dipilihnya itu trim tab. Ini OG-nya yang kita temuin di Restu, yang ini yang di reissue. Ini reissue series. Ya, dua ini yang ditemuin di yang di Restu. Nah, setelah itu si Size memberikan tribut lah ya ke kita, ngebikin siluet sendiri dengan warna yang beda. Trim tab juga, cuman siluet colorway-nya diambil dari DKI Jakarta. Keren logo banget. DKI Jakarta untuk mentribut ya. Istilahnya karena kita temuinnya di Jakarta, diberikanlah seperti ini. Dan ini cukup sentimental sih. Dan Iya, warnanya sesuai ya. Sesuai kan dengan logo Jakarta kan? Kuning, biru, sama hijau. Terus ada merahnya di Yes, benar. Dan ini salah satu yang rare loh bro sekarang. Ini rare ya? Rare. Ini rilisnya worldwide atau GR. Cuman yang ini sold out. Orang Indonesia semua kali yang beli ya. Iya, kayaknya ya. Ini rilisnya kapan kemarin? 3 tahun yang lalu deh. 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu lah kalau nggak salah ya. Enggak, udah selesai COVID. Setelah selesai COVID. 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Ini semuanya yang koleksian yang kita temuin di Restu. Terus ini kan karena koleksiannya banyak banget, terus even ada Campus Core. Iya, Campus Core yang baru kemarin kan. Dan tapi yang paling menarik gue lihat tuh ini banyak banget nih pairs-nya nih. Iya. Ini kayak ada yang udah crumble ya. Iya, ini yang kita temuin nih. Ini yang ditemuin. Di Restu. Jadi pada saat kita temuin memang solnya udah hancur ya. Hanya uppernya doang yang masih bisa terselamatkan. Cuman lo bayangin bro, udah 70 tahun keluaran produksi 70 tahun yang keluaran tahun 70. Cuman uppernya masih bagus kan bro, masih seger kan. Masih bagus banget. Hanya itulah kualitas material vintage tuh memang
oke lah dibanding yang sekarang ya kalau menurut gue materialnya ya. Terus sama tadi sempat nanya-nanya ngobrol tuh, ada yang made in West Germany juga. Yes, ini rata-rata made in West Germany. Oke. Yang kita temuin di Restu itu semua made in just West in made Germany. Hanya ini Hawaii. Hawaii made in France. Dan uniknya ini semua sebelah kiri doang loh bro. Ah, ini sebelah kiri. Semuanya ke kiri. Kita temuinnya memang seperti itu. Itu kiri gitu. semua. Jadi, kanan semua, sorry. Kanan semua tuh. Jadi yang sebelah kirinya tuh on display kali. Nggak tahu dia tuh kemana dia. Oh gitu. Yang gue tanya waktu itu sempat kita tanya kenapa kirinya kemana. Dia bilang returan karena memang dikirim dari distributor di luarnya memang sebelah kanan salah kayaknya si distributornya tuh. Tapi kalau dilihat ini salah satu yang masih ada midsole-nya nih. Iya, mungkin karena gum outsole ya. Mungkin lebih tahan lama. Mungkin karena kan kalau yang lain-lain kan PU ya kan, sole-nya kan kayak model trim udah crumble. Benar, umurnya kan cuma hanya 5 tahun kan kalau PU rata-rata. Iya. Oh, sama ini. Gazelle ini sama si sneaker ER. Oh, boleh lihat? Oh, silakan. Sama sneaker ER, dia collab sama sneaker ER. Jadi emang belinya satu paket ini dapat begini modelnya. Oh, collabnya. Terus sama salah satu sama si ini nih, dia terkenal juga di Inggris nih. Aduh, apa sih namanya dia tuh? Oke. Jadi kayaknya ini bahannya juga bagus. Beda memang, beda. Materialnya beda banget. Keren. Jadi memang package-nya model begini dia bentuknya. Kita belinya dapatnya. Oke, terus kalau ini ada global, ada tanda apa? Plakat, iya. Jadi sempat datang ya si Global Vice President-nya. Yes, benar. Bulan lalu kalau nggak salah pada saat itu dia berkunjung ke sini, ya kan. Kebenaran museum ini kan selesai direnov. Dia ada plan buat beliau ada plan buat berkunjung ke sini. Ya kita pengennya ngebuatin plakat lah, kasarnya biar tanda lah kalau misalkan tanda tangan dari si penciptanya si Adidas langsung datang ke sini kan buat mark lah buat kita lah kasarnya. Dan respon dia gimana? Pasti kaget dong. Bagus banget. Kita itu yang bikin senang ya. Dan dia mengakui yang model kayak begini ya baru di kita doang. Dia baru pertama kali ngeliat seperti ini ya di kita doang. Iya, sampai vintage series model. Iya. Dan yang paling penting open for public. Iya. Karena rata-rata kan katanya kolektor kan private ya sendiri kan. Kalau ini kita openin semua bawa itu yang bikin dia merasa respect lah. Oke. Gitu. Siapa tahu ke depannya bakal ada collab nih. Amin, semoga ya. Iya. Amin. Die Hard Adidas series ya. Semoga ya. Iya. Oke, itu aja sekilas tour yang cukup banyak banget. Buat kalian yang pengen datang ke Culture House, bisa di sini nih alamatnya. Let's stop flexing and start understanding with Deep Max.